Dan enzim ini dia akan tidak muncul ya, tidak didapati di dalam tis ya, eh, di 5 alfa reduktase inhibitor ini. Maka oleh sebab itu tidak bisa dijadikan tanda untuk proses spermatogenesis ya. Itulah menyebabkan kenapa eh, tidak dijumpai ada apa namanya, tidak bisa dijadikan sebagai apa namanya, ya. Jadi enzim ini tidak dijumpai dalam testis ya. Inilah yang menyebabkan enzim 5 alfa reduktase inhibitor ya, tidak tidak dapat dijadikan marker efek ya pada proses spermatogenesis. Di dalam testikular ya, testosteron di dalam testikular ini itu dibutuhkan untuk mempertahankan ya, atau merangsang proses terjadinya spermatogenesis ya sampai menjadi dewasa ya, dan dia akan menghambat apoptosis daripada sel germinal ya, sel germinal. Dan di dalam tubuh di dalam tubuh seminiferus yang ada di testis itu dia memiliki kadar konsentrasi testosteron yang sangat tinggi, sekitar 25 sampai 100 kali dibandingkan dengan di jumlah di jaringan yang lain ya. Oleh sebab itu proses pematangan sperma di dalam tubuh seminiferus ini itu akan terjadi dengan cukup baik ya. Nah, pada keadaan di mana terjadi penekanan gonadotropin ya, misalnya eh, adanya gangguan ya, penggunaan testosteron yang secara salah itu akan menyebabkan jumlah spermatozoa ya yang diejakulasikan atau yang diproduksi itu akan menjadi menurun ya pada kondisi penggunaan testosteron yang tidak tepat ya. Nah, testosteron dalam testis ya itu akan dihambat secara menyeluruh itu eh, di mana dia akan mengalami beberapa proses ya. Jadi beberapa proses pada akhirnya dia akan pada awalnya itu akan menjadi spermatik ya. Diawali sperma itu akan mengalami sebelum menjadi sperma ya, di dalam testikuler testosteron itu akan merangsang proses meiosis, selanjutnya akan menghasilkan spermatid ya. Nah, sekarang kita masuk kepada hipogonad ya. Hipogonad itu didefinisikan sebagai tidak adekuatnya ya, eh, fungsi gonad ya yang dimanifestasikan secara klinis itu terjadinya kekurangan hormon atau terjadinya gangguan proses gametogenesis ya. Hmm, Kondisi abnormal ini biasanya ya, dijumpai di mana pada primer hipogonad ya, pada kondisi hipogonad primer itu gangguannya terjadi pada testis. Kalau dia hipogonad sekunder itu gangguannya pada tingkat pituitari atau hipotalamus. Jadi hipogonad itu ada dua tipe ya. Pada hipogonad yang primer itu biasanya gangguannya pada testis ya. Kalau yang sekunder itu pada gangguannya di tingkat pituitari atau hipotalamus ya. Pituitari itu adalah kelenjar hipofisis ya. Pada beberapa kasus ya eh, adanya ketidakmampuan untuk merespon ini disebabkan oleh kekurangan hormon testosteron ini, itu akan menyebabkan kondisi hipogonad ya. Nah, ini apa itu hipergonadotropik hipogonadism ya. Jadi hipergonadotropik hipogonadism ini juga dikenal sebagai hipogonad primer ya, di mana pasien yang mengalami hipergonadotropik ini mungkin akan akan memenuhi kriteria seperti eh, peningkatan peningkatan kadar hormon FSH dan juga ditandai dengan peningkatan kadar hormon LH ya. Sedangkan hormon testosteron
testosteronnya itu akan memiliki kadar yang cukup rendah dan juga disertai dengan gangguan produksi daripada sperma ya. Jadi ciri khas daripada hipogonadisme hipergonadotropik itu ya. Jadi FSH, hormon FSH dan LH-nya meningkat, sedangkan hormon testosteronnya rendah dan juga produksi daripada sperma itu akan mengalami. Sedangkan hipogonadotropik atau eh, hipogonad sekunder itu adalah kondisi yang ditandai oleh kadar hormon FSH-nya itu rendah atau normal, ya. Begitu juga dengan kadar hormon LH itu biasanya normal atau rendah. Sedangkan hormon testosteronnya itu rendah, ya. Begitu juga dengan produksi sperma itu akan mengalami gangguan juga. Jadi pada kondisi hipogonad yang sekunder, FSH dan LH levelnya atau kadarnya itu rendah, justru rendah, bahkan bisa sampai ke normal. Nah, ini adalah suatu kondisi di mana mekanisme kerja dan juga pengaturan produksi daripada hormon testosteron ya ini ini harus penting, harus kita pahami ya, di mana ketika testosteron itu diproduksi, kondisi apabila produksi testosteron itu dimulai dengan rangsangan dari hipotalamus ya, di mana hipotalamus dia akan mengeluarkan gonadotropin releasing hormone ya. Apabila testosteron di dalam darah rendah, maka dia akan mengeluarkan gonadotropin releasing hormone. Dia akan mempengaruhi pituitari atau hipofisis untuk memproduksi hormon FSH dan LH ya. Selanjutnya FSH dan LH ini akan bekerja di sel Leydig dan sel Sertoli, di mana sel eh, Leydig ini akan memproduksi testosteron, sedangkan di Sertoli dia akan eh, akan merangsang terjadinya spermatogenesis atau pematangan daripada sperma ya. Dan semuanya itu terjadi di dalam testis. Nah, apabila kadar testosteron di dalam darah sudah cukup ya, atau malah tinggi misalnya, dia akan memberikan umpan balik negatif ya. Ini dia akan mengirimkan umpan balik negatif pada hipotalamus dan juga pada hipofisis atau pituitari, sehingga kadar hormon gonadotropin releasing hormone dan juga follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone dari pituitari itu jumlahnya akan menurun, sehingga pada akhirnya proses spermatogenesis dan produksi testosteron akan berkurang. Dan ini penting kita pahami nanti pada saat pemberian terapi testosteron ya, atau pemberian testosteron berlebihan, maka pemberian testosteron eksogen ya, testosteron dari luar itu apabila diberikan kepada seseorang, misal seorang binaragawan ya atau atlet ya, maka akan menyebabkan kadar testosteron di dalam darah itu akan tinggi ya. Selanjutnya dia akan memberikan efek negatif seperti yang sudah dijelaskan tadi, sehingga efek negatif yang akan diteruskan menyebabkan produksi releasing hormon akan berkurang, begitu juga hormon FSH dan LH dari hipofisis juga akan berkurang, sehingga pada akhirnya proses pembentukan sperma akan terganggu ya. Spermanya akan berkurang, begitu juga dengan hormon testosteronnya akan berkurang. Sehingga kalau pemberian testosteron yang berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu yang lama menyebabkan kadar testosteron itu akan sangat tinggi di dalam darah, sehingga dia akan menyebabkan penekanan pada tingkat hipotalamus dan pituitari hipofisis. Dipahami proses di dalam tubuh kita ya. Karena nanti ini berdampak pada aplikasi klinis ya. Nanti boleh ditanya kalau masih belum jelas ya. Nah, ini pada hipogonadisme primer yang tadi ya, itu dibedakan dengan sekunder hipogonadisme tadi, itu melalui dua cara ya, dua kondisi. Kalau pada hipogonadisme primer itu biasanya
berhubungan dengan penurunan produksi sperma dan juga produksi testosteron itu akan berkurang ya. Akibatnya klinis ya itu jumlah sperma hitung sperma akan rendah begitu tapi hormon FSH itu malah dalam kondisi normal atau tinggi dan juga serum testosteronnya masih tetap normal itu karena apa namanya yang terganggu itu adalah pada tingkat testis ya di mana eh, testis itu akan memproduksi sperma dan gangguannya itu pada tingkat testis ya itu sehingga produksi sperma akan berkurang. Berbeda dengan hipogonadisme yang sekunder, ya, dia produksi ya dari testosteron dan sperma itu masih apa namanya? Nah ini eh, maaf ya. Oke lanjut ini primer kalau primer hipogonadisme ya itu biasanya secara klinis berhubungan dengan ginekomastia ya, atau juga perangsangan yang di atas normal ya, kadar daripada FSH dan LH itu di atas normal ya, dan sehingga aktivitas aromatase pada testis itu akan menyebabkan terjadinya penurunan daripada testosteron eh, menjadi estradiol ya. Nah ini secara klinik penampilan klinisnya ya, general manifestasinya ya. Ini ya pada hipogonadisme primer ya eh, tergantung pada usia pada saat munculnya hipogonadisme itu primer itu terganggu pada fase mana gitu. Kalau dia pada fase sebelum pubertas, maka gejala yang akan dijumpai itu seperti testisnya kecil ya. Begitu juga dengan penisnya kecil, juga prostatnya kecil ya. Kemudian rambut pubisnya dan rambut ketiak itu berkurang ya. Kemudian tidak proporsionalnya antara panjang lengan dan panjang kaki ya. Kalau secara normal itu pak kaki itu lebih panjang daripada tangan ya. Nah, kalau ini terganggu ya, tidak proporsional ya. Kemudian pertumbuhan otot menjadi berkurang pada laki-laki, muncul ginekomastia ya. Kemudian suaranya itu tidak pecah ya, atau nadanya tinggi ya, seperti perempuan ya. Itu gejala yang muncul apabila eh, hipogonadisme primer itu sebelum usia puber ya. Nah, ini kalau dia muncul pada saat sesudah puber ya, biasanya eh, dia laki-laki tersebut akan mengalami gangguan keinginan seksual ya, aktivitas seksualnya menurun ya. Kemudian ereksi spontan jadi berkurang ya. Kemudian berkurangnya eh, rambut di seluruh tubuh ya, seperti di pubis, ya, di ketiak, ya, itu akan berkurang ya. Bahkan pasiennya bisa mengalami infertilitas, ya. Kemudian berkurangnya massa, ya, massa dan kekuatan dari otot, ya. Kemudian banyak berkeringat dan muka menjadi merah, ya, sudah merah. Ya. Kemudian terjadi penurunan tinggi badan, ya, tinggi badan tidak normal tanpa adanya riwayat fraktur pada tulang, ya, trauma pada tulang, ya. Jadi frakturnya itu kan tinggi badan itu menjadi tidak normal, lebih rendah ya. Kemudian testis menjadi lebih kecil ya. Kemudian eh, mengalami penegangan ya. Selanjutnya kita akan melihat peran pada terapi testosteron ya. Terapi testosteron ini hanya diberikan
gejalanya eh, simptom atau gejalanya itu tampak ya, di mana ditandai dengan klasik androgen defisiensi ya. Jadi yang tadi gejala-gejala yang kita sebutkan tadi sebelumnya, apabila dijumpai kondisi seperti itu, maka boleh diberikan testosteron ya, terapi testosteron ya. Ini bertujuan untuk merangsang dan juga mempertahankan seks sekundernya, karakteristik seks sekunder ya. Misal supaya suaranya menjadi seperti seorang laki-laki ya, lebih lebih besar ya, ngebas ya. Kemudian tumbuh rambut ya, kumis, kemudian tumbuh rambut di pubis ya, otot menjadi lebih kuat ya. Kemudian fungsi seksualnya juga akan menjadi lebih baik, dan juga perasaan secara laki-lakiannya itu akan muncul, dan juga akan memperbaiki kepadatan daripada tulang ya. Tujuan daripada terapi testosteron ya. Eh, Adapun tujuan secara laboratorium, diharapkan akan menaikkan kadar testosteron di dalam darah ya. Baik dalam tingkat yang normal ya, menengah normal ya, supaya laki-laki itu menjadi sehat ya. Jadi tujuannya itu. Jadi nanti pemberian testosteron itu disesuaikan dosisnya dengan harapan kadar yang tadi rendah akan menjadi naik ya dalam kondisi yang normal ya. Tapi normalnya normal yang menengah ya, bukan normal yang tinggi. Adapun pemberian testosteron pada laki-laki yang mengalami disfungsi seksual ya, di mana kondisi disfungsi seksual ini ditandai adanya penurunan kadar atau rendahnya kadar testosteron ya, dijumpai libido ya yang rendah, sehingga pemberian testosteron terapi ya yang dijumpai pada seorang laki-laki dengan kadar testosteron yang rendah ya. Kemudian eh, juga evaluasi apa yang menyebabkan dini ini, apakah kondisi-kondisi seperti ada penyakit yang mendasari seperti adanya kencing manis ya, atau kondisi yang lain ya, sehingga penyakit yang mendasarinya pun itu harus kita berikan terapi. Jadi bukan hanya pemberian terapi testosteron itu selesai, tapi juga kita harus evaluasi. Pasti ada yang penyakit yang mendasari kenapa menyebabkan terjadinya libido yang menurun atau terjadinya ejakulasi dini pada pasien tersebut ya. Nah, kondisi lain ya yang menyebabkan kita harus memberikan terapi testosteron itu dijumpai pada laki-laki yang terinfeksi HIV dengan penurunan berat badan yang bermakna ya. Nah, ini diberikan terapi testosteron itu hanya jangka pendek saja ya. Itu hanya bersifat terapi ajuvan atau terapi tambahan ya pada pasien dengan kadar testosteron yang rendah dan juga penurunan berat badan yang sangat signifikan ya. Dengan tujuan setelah pemberian terapi testosteron ini, maka dia akan mempertahankan berat badan atau akan menambah berat badan dengan terjadinya penambahan massa otot ya, sehingga berat badannya akan bertambah. Kemudian kondisi lain yang harus kita perhatikan yang memerlukan pemberian terapi testosteron itu adalah penggunaan glukokortikoid ya, yang lama pada laki-laki ya. Glukokortikoid itu bisa seperti steroid ya. Jadi pada pasien kondisi tertentu yang memerlukan dosis tinggi kortikoid, yang sudah ditandai dengan kadar testosteron yang rendah, maka itu boleh diberikan terapi testosteron ya, dengan harapan dia akan mengalami peningkatan daripada densitas tulang ya, mineral densitas tulangnya, dan juga peningkatan berat badan ya. Jadi tujuan terapi testosteron pada orang-orang yang menerima glukokortikoid dosis tinggi atau glukokortikoid yang jangka panjang ya. Eh, Adapun pemberian terapi testosteron itu sendiri ya, lama jangka waktu pemberiannya itu bervariasi ya, tergantung kondisi ya.
apabila tujuannya untuk menambah massa daripada massa lemak ya, atau menambah volume prostat ya, atau untuk merangsang terjadinya pembentukan sel darah merah eritropoiesis ya, atau untuk menambah energi dan juga memperbaiki fungsi seksual, maka pemberiannya itu antara 3 sampai 6 bulan ya. Di mana pemberiannya itu biasanya preparatnya tergantung ya, ada yang sebulan sekali ya, yang jangka panjang. Jadi sebulan hanya sekali diberikan dan pemberiannya hanya 3 bulan sampai 6 bulan. Berbeda pada orang-orang yang mengalami penurunan densitas massa tulang, misal pada osteoporosis, maka pemberian eh, testosteron itu, terapi testosteron itu bisa diberikan sampai 24 bulan atau 2 tahun ya. Nah, adapun keuntungan dari pemberian terapi testosteron ini secara umum itu adalah eh, sangat berguna ya, sangat bermanfaat pada pria yang memang memiliki kadar testosteronnya memang rendah ya di dalam darah ya. Jadi di bawah normal. Dan pada eh, biasanya seorang dokter itu harus memperhatikan ya kemungkinan efek samping ya, harus hati-hati terutama efek samping yang terjadi pada kardiovaskuler ya, resiko kardiovaskuler. Apabila muncul seperti ini, maka eh, pasien itu harus di apa namanya harus ditentukan dulu apakah kita akan boleh memulai atau tidak ya. Apabila sudah memulai, maka harus diperhatikan kondisi kardiovaskulernya ada gangguan atau tidak ya secara klinis, misal sesak ya, atau batuk, ya, nyeri dada misal, maka kita harus hati-hati untuk melanjutkan terapi testosteron tersebut ya. Eh, Adapun pemberian terapi testosteron ini tidak boleh diberikan ya, atau boleh dikatakan kontraindikasi pada kondisi-kondisi pasien yang mengalami tumor prostat ya, atau metastase tumor ke prostat ya, atau tumor di atau kanker di payudara ya, atau pada pria yang mengalami ginekomastia. Maka apabila dijumpai kondisi-kondisi seperti itu, maka pemberian terapi testosteron itu harus dihindari ya. Adapun indikasi relatif, kontraindikasi relatif artinya pada kondisi-kondisi tertentu masih boleh diberikan, tapi dalam keadaan harus hati-hati. Misal pada adanya sleep apnea yang berat ya, yang tidak bisa diobati, atau kadar hematokritnya lebih dari 50% ya. Kemudian misal adanya kelenjar prostat yang besar ya, atau adanya gangguan infeksi atau pada gangguan di Tractus urinarius pada pasien ya, terutama disebabkan oleh prostat yang besar misalnya, atau gangguan jantung ya yang tidak bisa terkontrol dengan baik ya, maka itu harus hati-hati pemberian testosteron terapi. Pada kondisi miokard infark atau cerebrovascular accident atau stroke ya, eh, atau adanya riwayat stroke atau miokard infark 6 bulan sebelumnya ya, maka itu harus hati-hati. Atau individu atau keluarga yang mengalami gangguan adanya koagulasi ya, penyakit yang berhubungan dengan koagulasi ya, maka itu harus hati-hati ya. Atau pernah riwayat ya seorang atau pasien yang pernah mengalami tromboemboli ya, pernah dulu penyakit itu. Apabila ada itu, maka pemberian terapi testosteron itu harus hati-hati. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, mengenai hipogonadisme pada laki-laki dan juga terapi testosteron ya. Eh, Selanjutnya kami persilahkan ya, kita buka forum diskusi tanya jawab. Apabila ada yang belum jelas kami persilahkan ya.
Nah, ini yang harus apa namanya? Mungkin eh, yang harus kita perhatikan, harus pahami adalah yang ini ya. Apakah eh, sudah paham semua ya kira-kira ya mekanisme kerja ya, atau pengaturan hormon testosteron ya di dalam darah pada pada manusia ya, pada seorang pada manusia. Kira-kira paham ya? Ada yang ingin ditanyakan? Suara saya jelas ya? Ya jelas Jelas dok. nih, ini saya jelas ya. Mungkin saya ulang sedikit ya yang ini ya, yang gambar ini biar paham ya. Jadi misal eh, pada kondisi ya di mana pemberian terapi testosteron ya yang kita bahas tadi itu istilahnya penambahan testosteron dari luar ya, testosteron eksogen ya. Maka dia akan menyebabkan kadar testosteron di dalam darah kita itu akan meningkat ya. Nah, dia akan menyebabkan mekanisme umpan balik ya. Mekanisme umpan balik menyebabkan penekanan daripada produksi gonadotropin releasing hormon dari kelenjar hipotalamus. Akibatnya gonadotropin releasing hormon ini pada akhirnya pada hipofisis itu tidak akan memproduksi LH dan FSH ya, di mana LH dan FSH ini dibutuhkan oleh testis untuk produksi testosteron dan juga proses produksi sperma ya. Nah, kalau eh, gonadotropin releasing hormone dan juga FSH dan LH-nya tidak ada, maka otomatis kadar testosteron akan berkurang dan juga sperma juga akan berkurang. Oleh sebab itu, pemberian testosteron eksogen yang dari luar itu harus hati-hati juga ya, karena efeknya pada akhirnya itu akan menyebabkan berkurangnya produksi sperma dan juga menyebabkan berkurangnya produksi testosteron gitu. Sehingga kalau terjadi berlangsung kronis lama, dia akan menyebabkan apa namanya penurunan massa atau penurunan kelenjar dari kelenjar testis ya karena penambahan testosteron dari luar ya. Itu kenapa diulang? Karena ini penting ya untuk kita ketahui karena pada akhirnya penggunaan hormon testosteron itu tidak boleh dalam jangka waktu yang lama ya, hanya boleh diberikan eh, jangka pendek saja. Tadi yang sudah kita bahas ya pada beberapa kasus tertentu hanya diberikan 3 bulan sampai 6 bulan ya. Hanya kondisi osteoporosis atau penurunan densitas massa tulang saja yang boleh diberikan sampai 24 bulan ya. Kalau kondisi yang lain tidak tidak diberikan dalam jangka waktu yang cukup lama ya. Oke, jelas ya saya kira mudah-mudahan ya. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Silakan. Mungkin minta penjelasan tambahan dok dari dokter Yulianto dok kalau ada dok. Cukup, Nal. Ya. Gimana adik-adik sekalian, teman-teman sekalian ada yang ingin dijelaskan, disampaikan kira-kira? Ya, kalau cukup ya kita cukupkan ya. Mungkin kuliah kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk kedepannya ya eh, pada pemanfaatan klinis ke depan nanti. Ya. Jadi mudah-mudahan ini cukup sebagai pengenalan bagaimana klinis pada hipogonad primer ya dan hipogonad sekunder ya. Nah, jadi penting untuk kita kenali ya bagaimana bedanya ya. Mungkin untuk selanjutnya barangkali ada kuis ya sesudah ini
ya kami mungkin nanti akan disampaikan ya. Oke, silakan lanjut untuk ini langsung ditutup atau gimana ya ininya kira-kira.